Oke. Halo, halo. Kita Halo, sapa sore, dulu. sore. Sore semua. Iya Pak, tiket apa nih yang dibeli Pak Martin? Bentar ya, saya ini dulu ya. Nah, itu Pak, itu kita ada masuk dari Pak Martin. Apa kabar hari ini? Thank you ya Pak ya, udah siapin waktunya untuk nonton live Oh iya, ini kita. kita konser kelas dunia nih. Wis, mantap Soalnya jiwa. hostnya dari Medan, Ah, pesertanya dari Jakarta. Jadi iya. kelas dunia Kelas dunia nasional, konser nasional. nasional. Kita tunggu dulu ya sambilan yang lain lagi. eh, Oke. Halo Bu Titin. Nah itu Bu Titin dari Medan. Wih, baru selesai Zoom sama siapa Pak? Maraton lagi ya Pak ya? Kayak lari aja maraton. Oke. Nah jadi di live kita hari ini, bentar ya, kita Pak Basri, apa kegiatan tadi Pak? Pak Martin itu Zoom. Pak Martin ke Zoom ya. Tadi ini ya, Pak Basri ini tidak hadir. Sorry bentar ya. Bentar. Oke, udah selesai. Nah, jadi perkenalkan saya Erwin. Nah, di live Instagram kali ini sesuai topik yang akan kita bahas itu tentang materinya ada saya ketik di komen. Hai para istri. Jadi sore kita akan bahas tentang gosip tentang para istri. Gosip dalam tanda kutip, gosip yang positif. Go positif. Jadi sebelumnya saya mau kenalin dulu sebelum kita lanjut ke topik. Nah, jadi mulanya kita mau ke Instagram, saya terinspirasi dari buku ini ya. Jadi bisa kita lihat ini ada buku karangan siapa ini. Nah, ini pembicaranya kita hadirkan di live IG kita kali ini. Nah, judulnya ini adalah Hartamu Bukanlah Hartamu. Nah, jadi di sini ada pemaparannya banyak ya. Jadi ini bukunya. Nah, itu halo. Tos. Ya iya Pak publishingnya ya kan. Nah jadi di live IG kali ini kita akan bahas salah satu topik menarik ya terkait pasangan suami istri ya. Yang kalau kita tahu kalau harta itu di Indonesia ada hukum warisnya ya, ada hukum pembagian hartanya ya. Nah jadi di buku ini kita akan bahas sedikit yang sangat menarik tentang fenomena kehidupan di kehidupan kita sehari-hari. Kita bakalan jumpa kasus-kasus seperti ini. Tapi ini yang menarik, kita akan buat dalam bentuk yang lebih fun ya, yang mudah dimengerti. Financial ya, financial. Kalau ada kata financial. Nah ini adalah Pak Basri Adi. Nah itu orangnya itu, silakan Pak Basri sambut. Selamat sore. Selamat sore. Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Ini udah banyak yang masuk juga ini ya. Hai semua. Pak William, Bu Cindy, Pak Richard. Nah, Pak, jadi hari ini kita kan mau cerita tentang ini ya, topik kita yaitu tentang para istri. Nah, itu ada saya ketik di komen, para istri ketahuilah harta suami bukanlah hak milikmu. Nah, tapi sebelum ini kita mau tahu dulu ini kalau sudah berpasangan itu biasanya gimana ini Pak? Kalau mengenai hak hartanya gitu loh. Sekilas untuk ini. Nah, mungkin ini nanti akan fun tapi pahit ya, karena kan pahit karena kita akan buka fakta secara hukum ya. Walaupun saya bukan praktisi hukum, saya seorang estate planner, jadi saya mendalami mengenai perencanaan waris, di mana banyak orang bersengketa waris karena tidak tahu hukumnya, gitu. Makanya di Indonesia banyak orang bagi waris. Ya sudah bagi-bagi aja gitu ya, tapi bagi rata ya. Sengketa pusing. Bagi rata. Begitu sengketa pusing. Kenapa? Karena biayanya mahal. Gitu. Betul. Ada satu cabang keilmuan namanya estate planning, jadi perencanaan waris. Jadi ketika kita mau mewariskan nanti, karena kita kan meninggal itu pasti ya. Cuman soal waktu aja kapan gitu dan kenapa gitu kan. Meninggal itu pasti. Artinya segala sesuatu yang kita miliki sekarang pasti nggak akan kita bawa. Bahkan kita dikasih uang, bukan uang saku, kita dikasih bekal, kain kafan aja nggak kita bawa.
gitu kan, itu kita tinggal. Yeah. Gitu. Jadi harta itu nanti akan ditinggal dan harus dibagi menurut hukum. Nah, banyak yang karena nggak tahu hukumnya, jadi asal bagi-bagi bersengketa, akhirnya boro-boro dapat hartanya. Yang ada akhirnya bersengketa di pengadilan habis duit gede-gedean gitu. Yeah. Nah, jadi seperti itu, gitu ya. Nah, kalau jadi kita ini bicara kepemilikan harta, oke. Jadi ini kita ngomong dulu ya pahitnya di awal ya, daripada nanti pahitnya di belakang ya. Betul ya. Daripada karena ini di belakang. Karena ini kita tahu ini seperti yang tadi kata Pak Bastri, kita banyak orang yang berpikiran, oh kalau meninggal ya udah bagi aja gitu ya. Tapi ujung-ujungnya nanti berujung pahit ya gitu ya Pak ya maksudnya. Iya. Okay. Iya. Kalau jadi kita nggak tahu hukumnya, pahit. Pahit ya. Nah, tapi kita di sini juga nggak cerita berat banget ya tentang hukum, tapi ini salah satunya adalah yang paling umum kita jumpai. Nah, bukan paling umum, tapi ya mostly ini yang paling lucu ya, kalau dalam tanda kutip lucu ya. Oke, silakan lanjut Pak Bastri. Iya, jadi kan ini terutama buat ibu-ibu nih ya, para istri kan suka ada ungkapan para istri ini bilang bahwa gaji suami adalah gajiku, gajiku adalah gajiku. Nah gitu kan? itu betul, nah, betul. Itu sering. Itu ungkapan yang sering kita dengar ya, walaupun mungkin itu berseloroh atau bercanda betul. Ya, tapi itu sering kita dengar gitu ya, dan sayangnya itu keliru gitu ya. Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu keliru. Jadi teman-teman semua untuk diketahui bahwa di Indonesia itu mengenal konsep namanya harta bersama. Gitu. Apa itu? Jadi ketika seorang laki-laki dan perempuan itu memutuskan untuk menikah, maka harta yang mereka miliki, yang mereka cari bareng-bareng itu menjadi harta bersama. Gak peduli siapa yang lebih besar. Gitu. Bahkan saya sering kasih satu contoh di mana, di mana ada istri yang kerja keras, jadi direktur, jadi manajer direktur gitu ya. Suaminya di rumah aja nonton drama Korea, nggak ngapa-ngapain. Suaminya nonton drama pada Korea. Saat, suaminya ada loh seperti itu. Gitu. Iya, betul. Iya. Itu harta yang terkumpul itu namanya harta bersama. Jadi walaupun itu gaji istri jauh lebih besar daripada gaji suami, begitu sudah masuk rumah tangga, menurut hukum perdata kita itu namanya harta bersama. Itu. Jadi tidak ada harta suami, tidak ada harta istri. Itu menurut perdata kita. Berarti ada istilahnya harta bawaan ya. Awalnya sebelum nikah itu harta bawaan jadi harta. Ya, kalau harta betul. Nah, soal harta bawaan juga saya harus kasih tahu. Ini rada pahit juga. Jadi kalau menikahi orang kaya, betul. Banyak orang beranggapan gini, aku mau menikahi anaknya konglomerat, maka nanti aku bisa kaya. Itu ya sepenuhnya benar loh. Gitu. Menikahi anak orang kaya, ya tidak otomatis dia jadi kaya. Kenapa? Karena yang kaya adalah si pasangan. Iya. Gitu. Harta yang dibawa oleh pasangan sebelum menikah itu ya miliknya pasangan. Orang yang menikahi itu nggak ada hak. Gitu. Itu yang dibilang harta bawaan. Oke. Gitu. Jadi jangan GR. Tapi ada tipsnya nanti. Tapi tipsnya ini mahal. Bagaimana caranya supaya menikahi orang kaya dan kita ikut jadi kaya. Nah itu tipsnya mahal nanti. Oh iya, ada triknya lagi ya. Tapi kita simpan di nanti selanjutnya. Oke. Jadi berbicara dengan topik kita hari ini itu tadi ada Pak Bastri mengucapkan punya suami ya punya istri. Kalau punya istri ya punya istri kan gitu ya. Jadi kalau misalnya topik kita ini kan membahas tentang hak ya. Yang bukan hak itu yang maksud di ini gimana? Yang bukan hak milik istri itu. Nah, misalnya seperti apa contohnya? Jadi gini, tadi ya, jadi ketika laki-laki perempuan menikah, itu apapun yang mereka kumpulkan dari manapun sumbernya, artinya dari gajinya suami maupun dari gaji istri itu milik berdua. Tidak ada hak salah satu lebih kuat dari yang lain karena merasa gaji saya kan lebih besar, kontribusi saya di rumah kan lebih besar, maka itu hak saya. Enggak. Itu namanya harta bersama. Itu haknya sama. Gitu. 50-50 ya berarti ya. Iya betul, dijelaskan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119 dan 121. Itu dijelaskan di situ. Gitu. Nah, kapan hak itu lebur atau hilang gitu ya. Nah, ini kan sebelum kita ngomong lebur atau hilang kan, katakan gini, banyak terjadi di lingkungan sekitar kita ya,
di mana ketika suami istri ini masih hidup, punya rumah, punya mobil, gitu, punya apartemen dan lain-lain, istri merasa bahwa itu hak dia. Oh iya, ketika suaminya masih hidup, itu betul, itu haknya dia, karena itu harta bersama. Tapi apa yang terjadi ketika terjadi perceraian? Cerai itu nggak harus cerai hidup loh ya, bisa juga cerai mati ya. Ya kan? Berpisah karena kematian atau berpisah di dalam kehidupan itu namanya cerai kan? Gitu ya. Ketika terjadi perceraian, apapun penyebabnya, hidup atau mati tadi, itu harta langsung bagi dua. Tidak lihat siapa yang kontribusinya lebih besar daripada yang lain. Itu otomatis ketika terjadi perceraian, itu harta langsung bagi dua. Gitu. Itu dijelaskan di pasal 128 KUH Perdata. Jadi tidak ada kalau misalnya istri gajinya lebih gede, terus ketika bercerai istri, saya mau ambil 60%. Nah, suami saya 40%. Nggak bisa. Gitu. 50-50. Kalau nanti merasa tidak puas, lanjutkanlah prosesnya. Namanya proses gugatan harta. Itu proses yang terpisah dengan... Berarti udah ke ranah hukum ya, pengadilan ya? Itu udah hukum. Udah hukum. Udah gitu. Makin berat ya itu. Itu masih hidup. Kita masih bisa berunding, masih bisa ya mungkin bersengketa di pengadilan. Namanya dua-duanya masih hidup. Yang repot adalah kalau salah satu meninggal dunia. Nah, itu cerainya karena meninggal. Ya kan? Jadi yang tadinya kita pikir bahwa itu akan 100% jatuh ke istri, misalnya ketika suami meninggal, itu enggak begitu. Tetap sama-sama dibagi 50. 50 itu menjadi miliknya suami, istri, ya kan, yang masih hidup. 50 dikasih ke suami yang udah meninggal. Oke. Nah, cuman kan suami udah meninggal nih. Nah, jadi gimana nih? Harta nggak bisa dia bawa, ya kan? Iya. Maka harus dibagi kepada namanya ahli waris. Gitu. Ahli waris. Jadi kalau hukum ahli waris, jadi istri mendapat bagiannya dulu 50%. Nanti istri akan dapat bagiannya sebagai ahli waris. Jadi kalau perdata itu sebenarnya istri dapat 2 kali. Berarti dari 50-nya itu tidak dibagi lagi kan? Dibagi lagi. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa rumah, mobil segala macam yang dimiliki oleh suami istri itu menjadi ketika suami meninggal langsung menjadi milik istri. Maka judul bukunya adalah Hartamu bukan Hartamu. Jadi that makes sense ya. Milik. Betul. Iya. Makes sense. Ini kita bicara hukum perdata. Nanti hukum Islam juga akan kurang lebih seperti itu. Nah itu Pak tadi saya mau bertanya dulu. Tadi kan Bapak bilang dibagi 50-50. Istri dapat dapat 50 terus dapat pembagian dari 51 lagi. Nah, kalau dibagi ini maksudnya dibagi ke anak ya. Kalau memiliki anak, bagaimana kalau tidak memiliki anak? Gimana itu? Gimana? Jadi itu? Kalau hukum perdata kita tuh bilang begini. Misalnya tadi suami meninggal. Kan harta bagian kan 50 harta ke istri, 50 harta ke suami, tapi kan suami udah meninggal tadi. Dia nggak bisa bawa, nggak bisa bawa hartanya ke surga kan? Betul. Repot, nggak ada transportasinya, bawanya susah, gitu kan? Maka harta yang ditinggal ini dibagi kepada ahli waris. Nah, siapa ahli warisnya? Kalau perdata simple, ahli waris dalam hukum perdata dibagi 4 golongan. Jadi kalau masih ada golongan 1, golongan 2, 3, 4 ini nggak ada hak. Siapa golongan 1? Golongan 1 adalah istri dan anak. Berarti keluarga inti ya? Keluarga inti. Nah, kalau istri dan anak masih ada, atau istri saja masih ada, atau anak saja masih ada, golongan 2, 3, 4 itu sudah nggak akan dapat. Gitu. 2, 3, 4 siapa? 2 itu orang tua. Orang tua dan saudara. Nanti ada golongan 3, golongan 4 makin jauh hubungannya. Gitu. Nah, tapi apa namanya? Lanjut. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya menurut perdata gimana dong kalau nggak punya anak, berarti semuanya jatuh ke istri. Kalau nggak punya anak semua jatuh ke istri, fully ya, berarti dapat 100% ya. Full, 100%. Oke. Nah, tapi kalau misalnya anak nggak pengen punya anak. Kalau misalnya punya anak gimana? Kalau punya anak, nah khususnya nih dibagi dan anak bagi rata ya 50%-nya.
Iya. Jadi kalau anaknya 3 ya bagi 4 berarti. Bagi 4 ya, Anaknya termasuk 3 sama ibu istri ya. kan. Oke. Uh. Nah ini unik. Jadi makin kalau banyak anaknya bagiannya makin kecil. Oh, makin banyak anak ya. Iya dong, makin banyak anak bagiannya makin kecil. Tapi istri tetap dapat 50 ya. 50 yang pertama dulu. Oh, 50 itu tetap dapat karena konsekuensi Nah, namanya harta bersama. Oke. Ini anak. Kalau kita bicara anak nih ya. Nah, anak ini kan kita tahu hasil dari proses biologis ya kalau kita katakan ya. Iya. Nah, hasil dari proses biologis tidak mengenal yang namanya sah atau tidak sah. Nah, gimana kalau misalnya nih, kalau tadi yang kita bahas mungkin yang mengenai hak dari anak yang sah ya, yang dari pernikahan yang sah. Gimana kalau misalnya nih, ya kita pernah dengar anak di luar nikah atau di luar kawin ya, gitu ya istilahnya. Iya. Nah itu gimana itu? Itu kan proses biologis juga yang menghasilkan buah cintanya. Gitu. Iya, semua anak. Tadi bilang semua jadi anak mungkin loh, yang tanpa perlu, kecuali loh. Iya. Jadi itu gimana itu? Mungkin sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu bahwa di dalam hukum perdata kita, anak itu nggak cuma ada sah tidak sah. Anak itu ada 6 macam. Wow. Ada 6 macam. Di mana ke-6-6-nya itu punya hak yang berbeda-beda, gitu. Yang tidak semua punya hak waris. Nah, siapa aja yang punya hak waris, tentu saja anak yang dari perkawinan sah dan tadi itu. Nah, saya kemarin cerita satu fenomena yang saya bilang namanya fenomena botol tumpah. Itu lagi seru tuh. Fenomena botol tumpah tuh. Apa itu botol tumpah? Gimana? Lagi seru tuh. Jadi gini ceritanya. Jadi kan kebetulan istri saya adalah praktisi industri asuransi. Jadi untuk up market kan dia harus bergaul dengan sosialita di kota saya kan. Mungkin sebagai informasi saya tinggal di Kota Bogor. Dengan sosialita di kota saya dan yang rada unik adalah para ibu-ibu sosialita ini mungkin bukan mayoritas lah ya, sebagian itu menolak penawaran asuransi jiwa atau justru malah kalau suaminya yang mau beli mereka justru nolak gitu. Nggak usah beli gitu ini ya. Buat kita agak aneh gitu ya, gitu ya. Apalagi kalau kita tahu ilmunya kan, tahu hukumnya gitu kan. Jadi apa yang terjadi setelah kita fact finding adalah beberapa dari mereka menganut paham botol tumpah itu tadi. Jadi paham ini adalah berbunyi begini. Sebelum masuk ke pahamnya. Jadi mereka rata-rata latar belakang memang dari keluarga yang sangat mampu gitu ya. Jadi mereka adalah ibu-ibu atau wanita yang tidak produktif secara ekonomi, artinya mereka memang tidak bekerja, tidak punya usaha. Tapi suami mereka mapan secara finansial. Ada yang pejabat, ada yang pengusaha, mapan lah secara finansial. Dan mereka disuplai materi oleh suami dengan cukup baik. Jadi mereka jadi dikasih uang sama suaminya dengan cukup baik. Ada 2 hal. Pertama karena memang suaminya mampu. Yang kedua, ada beberapa suami yang berpikiran bahwa udahlah, pokoknya istri saya kasih duit, yang penting dia nggak gangguin aktivitas saya di luar. Jadi cuma dikasih duit ya. Berarti si istri nggak punya income. Terima beres aja nih. Terima beres. Pokoknya terima beres. Nah, karena dapat uang dari suami cukup berlimpah, mereka mampu beli baju-baju mahal, tas branded, gitu. Cuman kan mereka kan tidak berkantor, tidak meeting sama klien, gitu. Mau dipakai kapan itu tas sama baju? Maka mereka menciptakan aktivitas untuk bisa aktualisasi diri. Mereka bikin arisan, arisan salah satunya. Pengajian, betul ya? Betul. Kumpul komunitas ini, komunitas itu. Gunanya buat apa? Supaya mereka bisa tampil tuh baju barunya, tas barunya. Jadi untuk aktualisasi diri di situ. Oke. Ibu-ibu ini punya satu tadi paham botol tumpah, di mana mereka punya slogan gini, nggak apa-apa, isinya tumpah di mana-mana, yang penting botolnya pulang. Saya nggak perlu perjelas lah ya maksudnya ya. Baik. Istri yang penting isinya boleh tumpah di mana-mana. Botolnya tetap balik ke rumah. Yang penting botolnya tetap balik di rumah.
gitu. Wow. Nah, Ini istilahnya. Nah, kenapa ini fenomena ini nah, terjadi? Oke. Lanjut. Kenapa fenomena ini terjadi? Karena beberapa dari mereka tahu bahwa suaminya punya punya wanita idaman Apa lain. lagi? Oh, Will. Will ya, namanya Will ya. Wanita Ya, idaman ya, di Will. luar. Lain, nah, di luar. Gitu. Wanita Yang idaman lain. beberapa yang diistilahkan tuh dinikahi secara siri. Jadi hanya dinikah sah secara adat atau secara agama, tapi tidak sah menurut negara gitu. Itu ininya. Jadi mereka ya punya pendapat bahwa ya sudahlah, nggak apa-apa suami saya punya will di luar, yang penting supply lancar. Tetap masuk ya. Supaya materi ya. tetap masuk. Tetap masuk aja, nggak mau tahu gitu. ya. Dan buat suami ya sudah, pokoknya aku kasih duit, yang penting jangan gangguin apa-apa. Yang penting bodo amat ya gitu ya. Bodo amat. Bodo amat, yang penting tetap pulang ke rumah ya kan. Nah, itu yang fenomena yang terjadi. Nah, sebenarnya apa sih rawannya untuk istri-istri yang penganut paham tadi botol tumpah tadi, itu apa sih sebenarnya rawannya kan gitu. Pertanyaannya kan. Itu yang banyak para istri tadi nggak tahu tuh gitu. Bahwa betul kalau menurut hukum perdata istri siri tidak diakui. Ya artinya dia tidak ada di dalam klausul hukum waris, dia nggak ada karena memang dia dianggap tidak ada. Karena pernikahannya kan tidak sah menurut negara. Dia secara negara dia nggak ada gitu. Gitu. Tapi jangan lupa perkawinan siri kemungkinan besar punya anak. Nah, anak ini yang disebut sebagai anak luar kawin. Nah, betul. Anak luar kawin ini bisa punya hak waris. Nah, itu yang sebenarnya ibu-ibu yang harus sadar, harus tahu bahwa anak-anak ini yang nggak pernah, kalau saya sebut anak-anak kayak gini anak-anak dari langit, karena dia nggak pernah muncul, nggak pernah kenal kan sebelumnya, tiba-tiba datang dia bawa surat putusan dari pengadilan bahwa saya punya hak waris. Nah, itu saya bilang ini anak dari langit. Langsung dapat jackpot ya, punya langsung hak warisnya sudah langsung ada ya. Betul, dan itu setidaknya ada 3 kabar buruk. 3 kabar buruk buat istri-istri seperti ini. Nah, apa aja itu Pak 3 kabar buruknya? Kita ngomong yang pahit-pahit dulu ya Pak ya. kita hari gosipnya ini gosip tentang hak suami istri ya. Iya, kita ketawa-ketawa tapi pahit ya. Gosipin para pasangan ya atau istri-istri ya yang punya, khususnya istri sosialita ya. Betul. Yang punya istilah botol tumpah ya. Tadi saya nangkapnya botol tumpah sama will. Wanita idaman di luar. Ya. Oke. Lanjut Pak. 3 kabar buruknya apa nih? Nah, ini mulai penasaran nih para istri ini. Oke. Jadi ini kita bicara hukum waris ya, secara hukum perdata. Jadi ada 3 kabar buruk. Pertama, kabar buruknya adalah anak-anak ini yang tadi mungkin pas bapaknya sakit nggak pernah nengok, ya kan? Karena mungkin kan ibunya nggak kenal sama istri sah. Maka ketika bapaknya sakit kan dia nggak berani nengok juga mungkin, gitu. Takut terjadi perang saudara kan, gitu. Perang dunia keempat, gitu kan? Ketika bapaknya sakit tidak pernah nengok, ketika bapaknya meninggal juga dia tidak bisa ngantar ke kuburan karena mungkin takut juga berkonflik dengan keluarga sah. Betul. Nah, anak-anak seperti ini, kabar buruk yang pertama adalah anak-anak seperti ini bisa menuntut pengakuan hubungan perdata dengan bapaknya. Diminta ke pengadilan. Berarti digugat ya, gitu memungkinkan. Ya, dia minta pengakuan. Judulnya minta pengakuan. Gitu. Itu kabar buruk yang pertama. Begitu dia dapat pengakuan, maka dia dapat hak waris. Tuh, jadi nggak pernah nongol, nggak pernah kelihatan, tiba-tiba dia punya hak waris. Mungkin kalau mau tahu contohnya, mungkin kasusnya inisial penyanyi dangdut yang penyanyi dangdut yang dinikah sama pejabat zaman Orde Baru lah. Mungkin teman-teman tahu lah ya. Itu kan anaknya akhirnya setelah sidang anaknya dapat pengakuan hak perdata dari bapaknya yang sudah meninggal. Gitu. Jadi kalau sudah diakui berarti sudah punya hak ya. Sudah punya hak warisnya. Satu. Betul. Itu kabar buruk yang pertama. Kabar buruk yang kedua adalah berapa bagian dia? Bagian dia adalah 1/3 dari anak sah.
Sepertiga dari anak sah. Nah, dia dari anak sah. Jadi kalau anak sahnya terima 300, bagian dia adalah 100. Oh. Nah, kira-kira seperti itu. Bagian dia adalah sepertiga dari anak sah. Jadi kalau anak sah yang dapatnya makin gede, ya dia dapat dapatnya makin gede juga, gitu. Itu kabar buruk yang kedua, bagian sepertiga dari anak sah. Oke. Betul. Dan kabar buruk yang ketiga, nah ini yang benar-benar buruk sebenarnya adalah pasal 384 KUH Perdata bilang bahwa anak seperti ini, anak dari langit ini punya hak sepertiga dan haknya harus dibayar duluan. Loh, harus dibayarkan sebelum duluan. Iya betul, sebelum yang sah terima. Datang tak diundang tapi haknya duluan ya. Duluan. Jadi hak dia harus dibayarkan duluan sebelum yang sah itu menerima. Nah itu benar-benar kabar buruk gitu. Wow. Jadi ini anak dari langit, turun dari langit, dia dapat sepertiga dan harus dibayarkan duluan dibandingkan yang sah. Oke. Jadi itu ada 3 ya kabar buruknya ya. Betul. Jadi buat yang tadi punya prinsip biarin botol isinya tumpah kemana-mana tapi botolnya pulang, tolong hati-hati. Nah, tapi ada cara nanti. Ada cara bagaimana mengamankan itu semua. Nah, Pak, kita potong dulu sampai 3 kabar buruk ini ya untuk para istri ya. Pertanyaan nih, kayaknya. Ini ada pertanyaan yang udah masuk. Halo semua, ini perkenalkan kalau yang baru masuk, ini Pak Bastri, penulis salah satu buku Hartamu Bukan Hartamu. Jadi beliau dari Bogor. Beliau ada praktisi keuangan dan domisilinya di Bogor. Salah satu pemilik agensi di salah satu perusahaan asuransi multinasional ya. Nah, jadi ini kita hari ini bahas tentang hak istri dan kita udah sampai kepada skema botol tumpah dan wanita idaman di luar yang menghasilkan anak di luar kawin dan ada 3 berita buruk. Anak dari langit tadi. Anak dari langit ya, betul, anak dari langit. Nah, itu ada pertanyaan dari Pak Suwijaya. Atas bukti sah apa jika suami meninggal anak langitnya bisa minta pengakuan? Nah, ini bukti sah gitu. Bagus pertanyaan. Thank you Pak Suwi. Iya. Jadi atas bukti apa nanti pengadilan akan minta beberapa bukti dan itu sudah digariskan di dalam sebentar saya buka ininya ya, contekan saya. Ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU garis strip 8 tahun 2010. Jadi yang harus dibawa adalah sepanjang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah. Cara paling gampang apa? Hasil tes DNA. Oh, berarti tes DNA diakui ya? Bisa diakui sebagai hasil buktinya ya? Betul. Dan jangan bayangkan untuk bisa mendapatkan sampel DNA dari bapak yang sudah meninggal itu harus bongkar kuburan, enggak. Saya dapat satu kasus di mana mereka bisa dapatkan sampel sampel DNA si bapak itu dari sisir. Jadi dari rambut yang ketinggalan disisir. Jadi ada sisir yang sering dipakai oleh bapaknya. Itu ada sisa rambut itu dan itu bisa dipakai sebagai alat untuk tes DNA. Sampel tes DNA. Gitu. Jadi buat bapak-bapak kalau tadi punya will, tolong dibotakin aja jadi supaya nggak sisiran. Iya. Kebetulan ini momennya kita nggak bisa keluar ya, masih PSBB, jadi banyak yang cukur botak. Iya. Pak. Bagus. Tapi jangan sampai rambutnya disimpan ya. Buktinya ya. Jangan sampai rambutnya disimpan ya. Iya, jangan sampai rambutnya disimpan. Yang pangkas istrinya rambutnya ambil sampel gitu ya. Nanti kalau terjadi disimpan ya kan. Nah, itu pelajaran buat istri. Jadi kalau disuruh pangkas rambut suami, tolong simpan sebagai sampel. Waduh. Jadi dasarnya buktinya adalah ilmu pengetahuan ya, tes DNA ya. Hasil tes DNA ya, betul ya. Dan itu yang dilakukan oleh anaknya penyanyi dangdut tadi. Anak penyanyi dangdut tadi. Jadi dia bisa menang sampai ke putusan di kasasi di Mahkamah Agung berdasarkan bukti tes DNA itu. Gitu. Oke. Ntar ini seperti ini. Pak Suwi ya. Pak Suwi ya. Thank you atas pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan cantumkan pertanyaannya. Oke Pak, jadi kalau ini 3 kabar buruk nih. Jadi dia bisa minta haknya diakui,
punya bagian sepertiga, ibarat kata kalau sahamnya itu sepertiga dari anak sah, kemudian harus dibayarkan duluan, gitu. Betul, betul. Wow. Sangat menguntungkan dari yang anak langit ini ya, memang ya, anak dari langit ini ya, menguntungkan ya. Oke Pak, itu ada pertanyaan masuk dari Bu Titin ya. Selain tes DNA, apakah ada untuk pembuktian lain? Oke, pasti ada, dan itu atas pertimbangan biasanya hakim, ya. Nanti hakim akan memberi pertimbangan bahwa bukti yang dibawa itu cukup memenuhi syarat atau tidak. Salah satu bukti yang dibawa oleh tadi anak penyanyi dangdut tadi adalah selain hasil tes DNA adalah foto pernikahan. Foto pernikahan si bapak waktu menikahi si ibunya, walaupun secara siri ya, tapi kan siri pasti ada dokumentasi, ada di depan tokoh agama, mungkin ada semacam ya walaupun bukan buku nikah tapi mungkin kesepakatan gitu, itu yang dibawa. Kesepakatan yang dibuat tertulis secara kesepakatan kedua belah kedua belah pihak. Ya, karena kan gini, apa sih sebenarnya pernikahan siri? Kan kita selalu mengidentikan pernikahan siri itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, Muslim seperti saya. Padahal di dalam Islam sendiri sebenarnya tidak ada pernikahan siri, tidak dikenal. Jadi itu pernikahan tidak berlaku, di dalam ya? Islam nggak ada. Jadi Islam itu hanya mengenal nikah itu sah atau tidak sah. Pernikahan sah itu asal mengikuti rukun dan syarat. Syaratnya ada 5. Kalau disingkat itu siswa. Ada pihak suami, ada istri, jadi ada laki-laki, ada perempuan ya. Nggak bisa laki-laki dua-duanya. Nggak bisa juga perempuan dua-duanya. Oh iya. Karena ada laki-laki, ada istri ya kan. Iya betul. Kemudian ada saksi. Iya kan, ada saksi, ada wali, ada akad. Oke. Ada akad. Nah, itu akad itu kan bisa akad tertulis aja antara mereka, disaksiin, nanti ada saksi, ada walinya, tanda tangan, udah sah. Gitu. Justru tidak dikenal pernikahan siri di dalam Islam itu tidak dikenal. Istri itu justru dikenal di praktek hukum perdata ini. Gitu. Ayo Pak Sule, ada satu komen bagus Pak. Iya. Yang mana itu? Bukti harus hilangkan sebelum meninggal. Oh iya. Betul Pak. Jadi Bapak kalau bisa botak gitu ya, jangan rambut. Kalau potong rambut juga disimpan itu limbah. Pastikan rambutnya dibuang semua ya. Iya. Jangan sampai ada bukti ya. Sikat gigi. Bukti tersimpan juga, dalam tanda kutip. Sikat gigi, habis sikat gigi itu dibuang. Hai Bu Shirley, halo semua yang baru bergabung. Jadi kita ini bahas tentang topiknya sudah ada saya komen, itu adalah harta suami bukan hak milikmu. Nah, jadi apa yang menjadikan harta suami itu bukan hak milikmu? Tadi kita bicara tentang skema botol tumpah, harta bersama, harta bawaan, harta bersama. Kemudian proporsi dari hak istri memang kalau secara sah diakui negara pernikahannya itu 50 dan punya suami dibagikan kepada istri dan anak-anaknya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada anak di luar nikah dari skema botol tumpah karena si suami mungkin merasa punya harta udah ada, tahta udah ada. Jadi mau cari lagi tambahan wanita di luar gitu. Itu namanya wanita idaman. Jadi ini kan gitu. Ini kan banyak ibu-ibu ya di sini ya, banyak para wanita. Ini saya harus kasih tahu salah satu rahasia laki-laki. Nah, gitu, untuk supaya antisipasi. Jadi laki-laki itu punya prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oh my God. Jadi dalam banyak kasus yang saya temukan, mereka menikah siri itu, kenapa mereka menikah siri? Lebih karena nggak dapat izin istri pertama. Karena pernikahan kedua, ketiga, keempat di Indonesia, menurut perdata itu harus seizin istri pertama. Maka karena mungkin daripada minta izin sama istri pertama, daripada minta izin kan susah, gitu kan? Maka mereka diam-diam aja. Begitu sudah menikah, udah punya anak, baru minta maaf. Itu banyak kasus seperti itu. Banyak kasus seperti itu. Jadi udah paham ya para suami ya di sini ya. Kita gosip juga suami dan istri ya. Minta maaf lebih baik daripada minta izin. Nah, jadi di sini ada 3 kabar buruk kalau terjadi yang namanya silap tapi jadi, gitu. Nah, silap di luar tapi jadi, gitu loh. Nah, yang jadi itu anak dari langit. Anak dari langit itu punya hak warisnya. Memang istri siri nggak dapat ya. Tapi kalau si anak
tetap dapat haknya. Itulah yang bukan hak sepenuhnya dari istri pertama itu ya Pak ya. Betul ya? Ya, betul. Nah, Betul. oke. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, ada 3 kabar buruk, bisa minta diakui haknya, bisa dapat bagian sepertiga dari anak sah, dan dibayarkan terlebih dahulu. Harus dikasih haknya terlebih dahulu. Nah, terus Betul. setelah ada 3 kabar buruk, ini kan jadi problem ke depannya. Misalnya kita Betul. membiarkan suami, ya udah, di luar yang penting tetap pulang. Tapi potensi konflik ke depannya, gimana solusinya Pak? Gitu. Kalau potensi konfliknya pasti ada ya, kalau misalnya kita abai gitu ya, maksudnya kita nggak antisipasi, nggak Tutup sebelah nggak ada mata ya, preparation istilahnya. itu. Nah, itu ini potensi besar karena apa? Karena memang aturan hukumnya jelas gitu. Yang tadi soal harus terima duluan tuh pasal 864 itu udah jelas semua diatur. Jadi memang kita nggak bisa lari dari situ gitu ya. Terutama untuk teman-teman yang mau dibagi menurut hukum perdata maupun misalnya Muslim mau pakai hukum Islam, itu kurang lebih sama jatuhnya. Apalagi kalau hukum Islam itu kan tadi tidak kenal istri siri, ya kan? Jadi anak dari yang lahir dari perkawinan sah ya dapat bagian. Itu. Jadi dari istri kedua, istri ketiga, istri keempat, anak itu dapat bagian yang sama, tidak ada beda-beda, gitu. Nah, potensi konfliknya pasti ada, makanya harus tahu. Nah, kabar baiknya adalah sebenarnya ibu-ibu ini bisa mengantisipasi sebenarnya. Ini terutama untuk para ibu, gitu ya. Ini sebenarnya pekerjaan saya dan istri saya adalah itu, memberi mereka kabar buruknya, tapi juga kasih solusinya. Jangan cuma kasih kabar buruk terus kita kabur gitu ya. Enggak seperti itu cara kerjanya. Jadi kita kasih solusinya. Jadi ada satu solusi sebenarnya, dan mungkin selama ini orang berpikir ini kan bukan untuk itu gitu. Tapi sebenarnya solusinya untuk itu gitu kan. Di Indonesia tidak ada sistem trust, ya kan? Sistem hukum kita tidak memungkinkan. Sebenarnya solusinya ada di produk asuransi jiwa sebenarnya. Itu yang banyak orang nggak sadar. Asuransi jiwa ya. Iya, orang pikir sekarang kan asuransi itu cuma urusan mati sama sakit. Ya, padahal betul, asuransi, betul. Iya kan? Asuransi jiwa adalah solusi perencanaan waris. Jadi kita selalu bilang kepada klien-klien kita, nasabah-nasabah kita yang model tadi ibu-ibu botol tumpah tadi. Kalau suaminya mau beli asuransi jiwa, justru dia yang harus mendukung 1000%. Kenapa? Karena manfaat asuransi jiwa itu tidak hanya akan jatuh kepada yang ditunjuk. Jadi mau datang anak dari langit, anak datang dari surga pun sekalipun, itu kalau dia tidak ditunjuk di dalam polis, dia nggak akan bisa punya hak. Itu. Jadi itu sebenarnya the beauty of life insurance itu sebenarnya di situ sebenarnya. Untuk yang tahu hukum waris dan hukum perdata kita. Jadi asuransi itu berarti salah satunya asuransi itu bukan hanya sakit, meninggal, kecelakaan ya, tapi lebih pada estate planning ya, kalau kita katakan perencanaan waris estate planning, betul. Estate planning ya. Mungkin untuk meyakinkan teman-teman semua, Bapak Ibu, saya dapat satu case. Saya kan suka keliling gitu ya di Makassar. Kebetulan ini kasusnya saya dapat di Makassar. Kasusnya adalah ini ada suami istri. Suami istri yang suami istri ya, kemudian suaminya membeli produk asuransi jiwa dengan istri sebagai penerima manfaat. Kalau dia nanti kelak meninggal dunia, istri sebagai penerima manfaat. Nah, ini untuk menggambarkan seberapa kuat sebenarnya kekuatan polis asuransi jiwa. Nah, di tengah jalan mereka bercerai. Ini suami istri ini bercerai, dan entah mungkin lupa, entah gimana, si suami tidak mengubah nama mantan istrinya di dalam polis. Kan sebenarnya boleh diubah. Karena dia sebagai penerima manfaat, boleh diubah. Tapi dia tidak melakukan perubahan. Suami meninggal nih. Suami meninggal, uang pertanggungan jatuh ke mantan istri dong. Padahal udah mantan nih. Gitu. Betul. Tetap punya hak ya. Suami punya hak ya. Iya, karena namanya di dalam polis itu ya, penerima manfaat. Dan ketika si suami mendaftar, itu kan mereka masih pasangan sah, ya kan? Bahwa akhirnya endingnya bercerai lain lagi. Akhir ceritanya adalah keluarga si
suami almarhum suami menuntut, loh kok jatuhnya ke mantan istri, kan mereka udah bercerai gitu. Nah, akhirnya dibawa ke pengadilan. Apa yang terjadi di pengadilan? Ya pengadilan memenangkan si mantan istri. Gitu. Kenapa? Karena memang yang disebut adalah si mantan istri. Tidak ada perubahan, maka ya dia yang terima, dia yang orang lain, mau saudara, mau suami, mau orang tua, tidak dikenal oleh perusahaan asuransi karena memang tidak pernah disebut di dalam polis. Nah, itu kekuatan polis asuransi. Jadi berarti mau datang anak dari langit, dari neraka, dari surga, itu nggak bisa diganggu-ganggu. Oke, berarti tidak ini polis asuransi kekuatannya tidak bisa diganggu gugat ya. Yang nama siapa yang tertera itulah yang menerimanya. Menerima, betul. Itu. Jadi pasti kalau tidak ada perubahan yang mendorong. Kalau tidak ada perubahan. Sepanjang tidak ada perubahannya. Jadi buat para istri-istri di sini atau para pasangan ya pastikan nama Anda tertera, dan kalau sekarang itu ada sekarang ada persentasenya. Pastikan nama Anda tertera dan lihat persentasenya juga yang dibagikan kepada Anda. Jadi jangan justru dihalang-halangin ya. Justru suaminya didukung, dia sebagai penerima manfaat. Mau anak dari tadi didukung tapi namanya harus tertera gitu ya Pak ya? Harus tertera situ, betul. Oke. Nah itu Pak ada pertanyaan tadi lagi dari varian Ivan ya. Kalau suami istri bercerai, anak satu alias cerai hidup dan anak ikut si istri, apakah hak istri dan anak dari apakah hak istri dan anak dari penghasilan atau harta suami? Apa haknya? Apa haknya? Apa hak istri dan anak? Kalau gini, kalau bercerai hidup, pembagian hartanya tadi, kan ini konsepnya harta bersama. Maka begitu bercerai hidup, 50% balik ke suami, 50% menjadi bagian istri. Dan mengenai hak asuh anak, kalau anak di bawah umur, maka dia langsung ikut ibu. Gitu. Nah, mengenai nafkah untuk anak, itu kesepakatan. Nah, jadi itu bukan terkait, tidak terkait dengan pembagian harta 50-50 tadi. Itu kalau itu ceritanya 50-50 kalau meninggal ya. Enggak, ini cerai hidup. Ini enggak ya, itu kan tadi yang 50 itu yang untuk kasus yang kita bahas tadi yang meninggal ya. Kalau meninggal kan kalau pertanyaan ini kan bercerai hidup. Ya, oke. Bercerai hidup, maka begitu bercerai 50% menjadi haknya suami, 50% jadi haknya istri. Dan hak asuh anak, kalau anak di bawah umur ikutnya istri, gitu. Kecuali nanti tadi ada dibilang gugatan harta, atau gugatan hak asuh, itu lain lagi. Itu lain lagi ya. Proses perceraian itu next step ya. Nah, kita hari ini nggak bahas soal itu. Ya, terlalu luas ya nanti. Terlalu jauh. Itu nanti Hotman Paris saja yang dibahas ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya dari pertanyaan dari Pak Varian Ivan ya. Terjawab Pak, kalau terjawab boleh kasih jempol. Jadi ini solusi perencanaan tadi Bapak bilang tentang asuransi. Jadi ini asuransi bukan hanya soal meninggal ya, tapi untuk memastikan si istri ini mendapatkan haknya ya, jangan sampai direbut oleh salah satu konsep botol tumpah ya. Betul, itu salah satu manfaat. Jadi kalau saya bilang paling nggak itu ada 10 alasan kenapa istri terutama ya harus mendorong suaminya punya asuransi jiwa. Itu ada 10 alasan. Ini kita bicara hari ini satu alasan aja. Waktu nggak cukup. Ini salah satu alasan. Itu ada lagi Bu Cindy Lee. Lanjutan dari case perceraian. Gimana dengan harta yang dimiliki sebelum menikah? Nah, ini katanya sebelum menikah. Silakan Pak. Betul. Jadi kalau tadi kan harta itu sebenarnya bagi dua ya. Ada harta bawaan, ada harta bersama. Jadi apa-apa yang kita miliki sebelum kita menikah namanya harta bawaan. Kalau namanya harta bawaan ya penguasaannya atas hak sepenuhnya yang punya gitu. Jadi kalau harta bawaan itu nggak nyampur dengan harta bersama, maka tadi saya bilang kan, kalau Anda menikah sama orang kaya, tidak berarti otomatis Anda jadi orang kaya. Yang kaya pasangan Anda. Gitu, karena harta bawaan dia itu bukan menjadi milik kita gitu. Betul. Kalau terjadi perceraian ya mau cerai hidup cerai mati, harta bawaan ya balik lagi ke yang punya. Berarti kita berarti kesimpulannya sebelum merit itu hartanya masing-masing tetap
kalau bercerai pun tetap pada masing-masing ya. Yes. Harta yang sebelum menikah ya. Tapi kalau misalnya pada saat menikah ada beli harta misalnya mobil, rumah, apartemen, itu nanti semuanya itu dibagi pada saat setelah menikah ya. Mereka punya aset tambahan ini ya. Dibagi rata 50-50 ya. Betul, kecuali punya perjanjian pranikah. Nah, ini pokok bahasan lain lagi. Nanti next kita bahas soal perjanjian pranikah. Malah nanti ada perjanjian pasca nikah. Tuh, banyak lah kalau kita. Banyak ya kalau ini lika-liku kehidupan berumah tangga ya. Tapi ini salah satunya yang ini ya, botol tumpah ya. Ini salah satu fenomenanya ya. Fenomena. Sekarang lagi jadi fenomena kan, maklum sekarang kan ekonomi lagi baik ya, kecuali pas corona nih ya. Kemarin-kemarin kan ekonomi baik, bisnis bagus gitu kan. Banyak suami-suami yang menikmati itu semua gitu, dan dia merasa bahwa karena saya menikmati, saya bisa cari penaklukan yang lain gitu. Betul. Penaklukan yang lain ya. Karena tadi semboyan tadi kan, lebih baik minta maaf daripada minta izin tadi kan. Ya, minta maaf. Ingat ya para suami ya. Oh, saya belum jadi suami, jadi masih aman. Oke, jangan salah pilih istri, Bro Erwin. Oke, thank you. Oke, ini berarti Pak Suwi lagi. Berarti sebelum nikah beli harta sebanyak mungkin, biar habis nikah harta riset dari nol. Ini pintar dari nol. Ini biar habis nikah harta riset dari nol. Ya. Strategi yang bagus sih Pak. Tapi kita bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana mengalihkan harta bawaan menjadi harta bersama. Itu ada sesinya sendiri tuh. Jadi bagaimana caranya membuat yang tadinya cuma istri Anda yang kaya atau suami Anda yang kaya, sekarang saya juga bisa jadi kaya gitu. Itu ada strateginya nanti. Jadi pengalihan tadi. Ada triknya, tips dan triknya ya gitu ya. Oke, dia lanjut lagi dari Pak Ivan tadi ya. Lanjut tentang perceraian. Wah, ini yang dibahas bercerai terus ini. Lagi tren ini ya. Ini tren lagi Pak, ini perceraian ini. Oke, thank you pertanyaan Pak Ivan. Lanjut tentang perceraian. Apakah saat bercerai, apakah ada hak istri minta uang ganti rugi atau uang penghibur? Uang penghibur pada suami. Nah, ini gimana Pak? Oke. Mungkin gini ya, kalau saya sebenarnya tidak terlalu banyak menangani kasus perceraian karena saya bukan lawyer ya. Saya estate planner gitu ya. Iya. Oke. Tapi ginilah, karena ini berkaitan dengan harta, sebenarnya jawabannya sederhana. Karena konsep harta bersama tadi, begitu menikah menjadi harta bersama, ketika bercerai baik hidup atau mati, intinya adalah harta bagi dua. Gitu. Di luar itu semua, itu soal arrangement. Jadi nanti akan ada urusan yang lain. Gugatan ini, gugatan itu, nah itu urusan yang berbeda. Tapi di dalam perceraian adalah ya berpisah suami istri, harta yang tadinya 100%, 50 ke suami, 50 ke istri. Itu aja. Di luar-luar itu nanti ada arrangement yang berbeda. Ada lagi ya, ada lagi. Tapi itu bukan bidang kajian saya sebenarnya, makanya saya nggak terlalu banyak masuk ke situ. Oke, semoga ini ya menjawab ya pertanyaan Pak Ivan tadi ya tentang perceraian. Tapi kita nggak bahas terlalu luas soal perceraian ya, karena banyak ininya ya, lika-likunya ya untuk itu. Betul. Itu nanti urusannya panjang soalnya kan. Ya tadi dua-duanya masih hidup kan. Kalau cerai mati kan sederhana karena satu pihak udah meninggal. Betul, setuju. Iya kan? Dia mau hartanya mau kita apain, dia nggak bisa ngelawan istilahnya. Betul, gitu kan. Setuju. Itu ada yang minta tuh Pak, live-nya boleh 2 jam katanya. Seru dibahas. Instagram cuma kasihnya 1 jam. 1 jam. Instagram cuma kasih 1 jam. Nanti kita bikin sesi yang lain gitu. Tapi hari ini kita bahas soal ini ya, botol tumpah. Ingat ya para istri, botol tumpah. Will, wanita idaman di luar. Jadi solusinya salah satunya perencanaan waris supaya tidak ini ya, supaya haknya si istri ini tidak berkurang ya, karena munculnya anak yang di luar kawin ya, anak dari langit ini ya. Betul. Oke. Dan mungkin begini ya, kita kadang suka begini, kita merasa bahwa udahlah harta buat apa jadiin peributan, tapi jangan lupa, sekarang mungkin ya, tapi begitu nanti salah satu pemilik harta itu meninggal dan mulai banyak ya mungkin konflik dan juga biaya
Nah, itu yang mulai kita berpikir bahwa oh ternyata perencanaan waris itu penting loh. Gitu. Kita tahu hukum waris itu penting loh. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita nggak usah ngomong jauh-jauh soal konflik, kita ngomong biaya aja. Itu banyak biaya-biaya yang akan muncul ketika salah satu dari suami atau istri meninggal duluan. Nah, itu yang harus di-prepare sebenarnya gitu. Ketika nggak siap, itu yang akan merepotkan. Yang jadi pertanyaan adalah siap nggak kitanya ya? Karena pada saat hidup itu semua masih dalam kendali suami istri ya. Kendali, betul. Tapi kalau begitu salah satu sudah tidak ada, meninggal ya, ke dalam kasusnya meninggal, itu jadi kendala, betul ya? Benar. Benar. Jadi dari kendali jadi kendala ya. Kendala. Oke. Jadi timbul masalahnya dari situ ya. Iya. Nah, jadi di sini yang saya tangkap tadi, ini ada kaitan sama tadi yang dari cerita kita yang dari awal jam 4. Kita ada bicara tentang harta bawaan sama harta bersama yang setelah terjadi setelah merit. Kemudian kalau salah satunya meninggal, hartanya 50-50. Tapi karena si suami sudah tidak ada, maka 50-nya lagi itu dibagi ya ke anak istrinya lagi ya. Iya. Sama kasusnya dengan perceraian yang bagi dua ya. Perceraian bagi dua ya. Oke, nah jadi yang berhak itu pasti yang pertama itu golongan hak warisnya itu golongan keluarga inti, golongan 1 ya, keluarga inti itu anak dan anak yang sah dan istri ya gitu ya, yang sah tercatat di negara gitu. Kemudian anak yang di luar nikah, anak yang tidak sah ya kita bilang juga punya haknya gitu ya. Punya hak. Tadi anak dari langit tadi. Anak dari langit, anak di luar nikah, anak di luar nikah ya. Oke, jadi salah satu solusinya untuk menjaga tetap haknya tetap utuh, kita pakai salah satu solusi perencanaan warisnya itu asuransi ya Pak ya. Asuransi jiwa. Itu jadi tidak melulu soal sakit, kecelakaan dan meninggal ya gitu ya. Oke. Jadi ini dan nanti pasti akan ada pertanyaan kan. Saya mau bikin wasiat aja, saya mau bikin hibah aja. Ternyata nggak bisa juga. Banyak. Itu nggak bisa juga aturan main. Nah, nggak bisa. Ada aturan main yang membuat istri itu tidak bisa mengambil keuntungan dari namanya wasiat dan hibah. Gitu. Istri juga tidak bisa mengambil wasiatnya. Tapi saya pernah nanti kita bahas sih. Oke. Cuma saya pernah baca itu kalau masalah waris itu yang berhak itu yang ini ya saudara level ke atas sama level ke bawah gitu ya. Yang saudara keturunan ke bawah sama keluarga yang di atas vertikal gitu ya. Tapi kalau istri itu mungkin ada kaitannya sama itu ya. Tapi itu nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya. Di sesi yang lain kan. Soal hibah dan wasiat kan banyak orang bikin wasiat yang aja lain. Nanti harta buat istri. Nggak bisa. Bisa dibikin wasiatnya. Oke, ini ada Oke. Silakan. Ini ada pertanyaan mungkin ini ya. Bagaimana dengan harta yang tidak diketahui selepas suami meninggal, misalnya deposito bank atau saham? Oke. Gimana ini Pak? Nah, saya ada satu contoh kasus di mana ini berkaitan dengan deposito, di mana ada satu keluarga yang butuh waktu kurang lebih 20 tahun untuk bisa mencairkan deposito ayahnya. Gitu. Jadi, ketika kita mau gini, deposito itu adalah aset yang liquid ketika pemiliknya masih ada. Ketika pemiliknya tidak ada, dia berubah otomatis menjadi aset yang tidak liquid. Gitu. Jadi kalau misalnya nih suami punya rekening deposito dan kemudian suami meninggal, itu tidak otomatis istri dan anak bisa cairin. Ada beberapa surat, dokumen yang harus dibawa ke bank. Dan itu dokumen standar. Artinya Anda mau bank mana aja kurang lebih aturannya sama. Mungkin tingkat kerumitannya berbeda berdasarkan birokrasi dan jumlah depositonya, tapi kurang lebih aturan mainnya sama gitu. Dan itu bisa makan waktu 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun, 20 tahun. Dalam tapi kita nggak tahu kapan ya itu ya. Dan kita nggak pernah tahu. Karena apa? Karena di situ akan ada proses-proses yang melibatkan orang lain. Dan bank tidak akan kasih informasi kepada kita sebelum kita memenuhi prosedur yang ditentukan. Kenapa? Bank terikat aturan kerahasiaan nasabah. Gitu. Prinsip jadi, ini ya kerahasiaan kalau bank. Enggak, prinsip kerahasiaan nasabah itu aturan Bank Indonesia kan. Ya betul. Jadi sebenarnya kalau punya deposito suami di bank ya minimal kita tahu sebagai istri tahu disimpannya di bank mana, gitu kan.
Terus kita tahu langkah dan dokumen apa aja yang diperlukan untuk bisa mencairkan. Itu yang paling penting. Gitu. Yang ketiga, siap mental. Karena kita tadi bisa 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun, 20 tahun, kita nggak tahu. Kalau di kasus Bapak itu 20 tahun ya? Ini kasus itu kebetulan 20 tahun. Gitu. Nah, itu ada pertanyaan lagi dari Bu Sufina. Jika ada perjanjian memasukkan harta bawaan suami ke dalam harta bersama, setelah suami meninggal, gimana pembagiannya, Pak? Oke. Sebenarnya kalau perjanjian saja itu tidak cukup kuat. Jadi kalau namanya harta bawaan, ya dia adalah harta bawaan. Jadi udah ada kategorinya gitu. Bawaan-bawaan bersama-bersama gitu. Kalau misalnya mau nih harta bawaannya dibagi, ya sudah ngomong. Atau nanti ada proses namanya konversi. Konversi aja. Gitu. Nah, nanti cara konversinya di lain waktu lah kita bahas agak panjang. Ini karena durasinya. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Suwi. Bagaimana kalau tidak diketahui? Hangus di bangkah? Gitu. Nah, ini harta yang... Gini, analoginya sama kayak gini. Bapak Ibu nyimpan mobil di basement satu kantor misalnya. Misalnya Wisma Lipo, taruh di bawah, di basement Wisma Lipo. Kalau nggak ada yang ngakuin tuh mobil, apa yang terjadi dengan mobil itu? Apakah ada yang manasin, ada yang nyuci? Di basement satu gedung, ada nggak kira-kira? Nggak ada kan? Nggak ada juga. Hal yang sama terjadi dengan uang kita di bank. Jadi begitu uang itu tidak ada yang mengakui dan tidak ada yang mencoba untuk mengakui, ya uang itu beku aja di bank. Nggak bisa diapa-apain. Nah, kayak tadi, mobil ditaruh di basement, kemudian pemiliknya nggak tahu kemana. Oke Pak, ini kebetulan durasinya tinggal 1 menit. Kita keluar dulu, nanti kita masuk lagi sekitar 15 menit lagi extended versionnya ya. Oke, kita akhiri dulu. Yang nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu, kita masuk lagi ya ke sesi ini ya. Iya, ya. Oke.